Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menyampaikan nasihat yang begitu agung agar kita benar-benar menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nasihat ini sebenarnya perlu dicatat, perlu diingat. Jadi dikatakan kalau sampai hadir di dalam majlis kemudian dibacakan nasihatnya Habib Abdul Haddad, sama saja panjenengan ini menisbatkan diri menjadi murid Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Amin. Jadi artinya kalau panjenengan sudah menjadi mendengarkan nasihat daripada orang soleh, kata Imam Haddad di dalam Nasihat Jiniyah, fakutubuhum allati sunnafuha, kitab-kitab yang mereka tulis tughni an mujalasati, meskipun jenengan tidak pernah ketemu dengan mereka sesama di waktu hidup mereka, maka engkau membaca kitab mereka ini, maka termasuk adalah orang yang akan mendapatkan ada bagian untuk menjadi murid daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi itulah mereka, kalangan para aulia wassalihin dari Bani Alawi yang merupakan zuriyah Rasulullah SAW, tidak pernah membatasi orang itu jadi murid atau jadi pencinta mereka hanya di masa hidupnya. Bahkan setelah mereka wafat masih memikirkan masa depan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan, wahai saudaraku yang saya cintai, hidup itu perlu dengan yang namanya keyakinan. Sampai ini harus punya keyakinan. Keyakinan itu dimulai dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini pernah ditanyakan oleh Nabi Musa, apa sih nilainya la ilaha illallah ini? Kata Allah, wahai Musa, langit dan bumi, 7 langit 7 bumi kalau ditimbang itu masih kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ini aku ciptakan langit, aku ciptakan bumi, aku ciptakan jagat raya, aku ciptakan surga, aku ciptakan neraka untuk la ilaha illallah. Siapa yang membaca mengagungkan la ilaha illallah masuk surga, yang tidak membaca la ilaha illallah alias dia menjadi orang yang musyrik, na'udzubillah, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan bahwasanya yang namanya keyakinan itu sumbernya adalah dari kalimat la ilaha illallah. Bila keyakinan itu sudah masuk di dalam hati seseorang, maka dia akan menjadi penjaga bagi orang tersebut. Jadi orang itu kalau sudah memiliki keyakinan, ya percaya. Keyakinan itu apa? Percaya kepada Allah. Jadi model arti keyakinan itu orang nggak mau menyerah. Hidup enak nggak nyerah, hidup nggak enak nggak nyerah. Bede bese, alhamdulillah. Ada bese tetap pakun, ajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kamu itu harus memperbaiki keyakinan kamu dan memperbagusnya, pegendang keyakinan. Sebab yang namanya keyakinan itu kalau sudah menetap di dalam hati, maka perkara yang tidak kamu lihat secara zahir seolah-olah kamu lihat sendiri. Sampai sholat kenapa? Ya saya takut disiksa sama Allah, saya di surga, saya takut neraka. Itu mungkin kalau masih di lingkungan banyak kaum muslimin. Kalau nanti sampai sudah pindah, kumpul teman-teman yang baru, ya misalkan teman kantor atau misalkan wong desa kumpul artis atau wong desa kumpul arek band, kira-kira si sembahyang enggak? Justru yang jaga dia untuk tetap sholat adalah keyakinannya. Saya dimanapun saya berada tetap harus menjaga yang namanya sholat. Buktinya saja kalau kita zaman sekarang sudah ada nikahan atau ada resepsi, ditinggal itu sholat, digeser itu yang namanya sholat. Jadi kita anggap wah ini kalau di luar resepsi dan lain sebagainya, kalau saya sholat ya mungkin dianggap tidak ada kesibukan. Saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya sampai resepsi Allah dan awasi gitu kan. Fungsinya yakin ini adalah manusia tidak akan menyebut
dilihat orang takut, dilihat Allah nggak takut. Jangan. Tapi kalau yang namanya keyakinan itu tadi adalah apa yang tidak kelihatan seolah-olah terlihat. Di mana di dalam hatimu meskipun tidak bisa kelihatan, tapi engkau yakin Allah melihat dirimu. Makanya dikatakan mengenai hati orang yang punya keyakinan itu, Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kasyafal ghita mazdadtu yaqinan." Seandainya saya terbuka, tersingkap hakikat kehidupan ini, saya lihat misalkan pahala itu saya lihat, atau misalkan saya dibukakan oleh Allah manfaat daripada suatu amalan, saya dikasih tahu oleh Allah dan lain sebagainya, ditampakkan oleh Allah melalui kacamata batin, saya tidak bertambah keyakinan ini. Kenapa? Karena sudah saya yakin di awal hati saya sudah yakin secara Allah. Jadi yang saya kejar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mamang di dalam kehidupan ini, tidak ada ragu di dalam kehidupan ini. Yang dia inginkan semata-mata siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin itu ibarat daripada kekuatan iman. Iman itu kuat, nancep di dalam hati seperti bangunan yang sangat kokoh, tidak bisa tergoncang. Kayak gunung nggak bisa digoncang. Gunung itu sampai lempar batu, sampai lempar apa nggak hancur. Ya, tembok kalau kita lempar besi hancur masih ada. Ya, gunung, ya kan? Makanya dikatakan antara gunung sama hati kuat mana hati. Gunung masih bisa hancur dengan apa? Alat pemberat, ya kan bisa. Tapi kalau seandainya yang namanya hati ini yang sudah dipenuhi keimanan, artinya hati ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak gampang ragu, dia tidak gampang punya pikiran-pikiran yang lain, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu sampai dikatakan begini, ini belum fitnahnya Dajjal, bos. Ini masih fitnahnya TikTok dan media sosial. Yang dulu masih ada orang cinta habaib, cinta keluarga Nabi, lama-lama akhirnya katut. Minal katuti, mulai goncang, gak cinta lagi ini dan lain sebagainya. Ya benar. Tapi seandainya orang yang punya keyakinan dan punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melihat bahwasanya ini Allah yang nurut, ini kanjeng Nabi yang nurut, kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nurut. Jadi dia akan tetap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan untuk meraih cintanya Nabi ada dengan cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Karena heran sampai sekarang, orang alim bisa katut, orang alim punya pondok bisa katut hanya gara-gara media sosial. Itu ilmunya kemana? Otaknya di mana? Islam itu tidak pernah ngajarkan kamu untuk mencela. Siapapun orang itu yang mencela mengatai orang lain, itu berarti dia sudah lupa saat itu akan hakikat daripada ajaran Islam. Kita ngamuk kemudian mencela orang, berarti kita sudah lepas daripada akhlakul Islam. Mau siapapun itu yang mengatakan, ya, mau siapapun itu yang mengatakan. Karena itu, kalau kita memang betul-betul meyakini Islam qadidu billahi robban wa bil Islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasulah, tidak akan terpengaruh oleh badai dan topan apapun. Tidak akan terpengaruh. Jadi makanya sebab Allah tidak tidur. Hidup ini namanya ujian dan cobaan. Ujian bagi kamu, ujian bagi kami, ujian bagi semua. Gak ada hidup itu yang namanya dikatakan hidup itu mulus saja. Jadi kalau dikatakan ketika orang berdakwah itu kemudian tidak ada cobaannya, berarti dia gak ikhlas. Tapi kalau ketika dia berdakwah banyak cobaannya, ada orang yang ngatain, ada orang yang ingkari majlisnya, ada orang komentar dia, komentar yang gak baik, ada orang memfitnah dia, ngatain terus ngabisin. Ini berarti pertanda dia itu betul-betul, kalau dia tetap, berarti insya Allah dia apa? Ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia tidak membalas ucapan atau kritikan daripada orang lain. Jadi makanya dikatakan kalau ada orang yang iri dengki kepada kamu, senyumin aja. Ada orang tak senang sama kamu, sampai
yang jelek, senyumin aja. Justru senyuman itu akan menjadi racun bagi dia yang dapat membunuhnya. Fa inna ibtisam, maka sumun qatilun. Senyum itu menjadi racun. Bayangkan, kan dia itu orang yang hasud itu ini dengki itu. Ibarat apa? Ibarat dia itu api. Api itu kapan menyala? Kena kayu nyala, ya. Kena minyak nyala, kena. Tapi kalau kamu tidak diam, kamu senyum, tidak berubah sama sekali. Tambah asyik, tambah meger, tambah senang. Kira-kira gimana? Sakit hati. Tambah sakit hati. Akhirnya hidupnya kayak lagu. Apa ya? Tahu kayak lagu apa? Makan ingat dirimu, tidur ingat dirimu, sampai kan jadi milik dirimu. Itu ya. Kalau orang itu lagi kekejar, ini rusak pikirannya. Akhirnya tiap hari yang dibahas jauh supaya orang ini tahu. Yang dibahas golongan ini tahu misalnya kalau di sekarang. Di sisi lain kalau kita dikatai dan lain sebagainya sampai dikatai orang, justru itu adalah penghapus kafarat, dosa kafarat terjadi. Dosa diampuni, tambah diampuni, lama-lama doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Seperti mereka para aulia. Dulu mau belajar bab yakin dari mana? Ya dari kitab-kitab ini tadi. Asalnya apa? Dulu nggak ngerti, dulu nggak paham, tapi karena tawadhu minta kepada Allah dikasih sama Allah Subhanahu. Ya, ini ambil, paham ya? Sebab yang namanya setan itu tidak bisa mendekat kepada orang yang punya keyakinan. Bahkan setan itu bakal ngalih, bakal menjauh. Jangankan dari orangnya, dari bayangannya ngalih. Seperti siapa sih Umar bin Khattab? Kata Nabi SAW, setan itu kalau lewat di satu jalan, Sayyidina Umar lewat di jalan itu, setan itu koboh, terbakar. Akhirnya dia minggir, ngalih dia dari jalan itu. Ya, karena itu cara kita menguatkan keyakinan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita mendengarkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Sering banyak baca Qul huwallahu ahad. Usahakan kalau bisa sehari itu 100.000 bagus sampai dijamin husnul khotimah. Itu namanya Hidayah Kubro, Itak Subro ya, itu Subro. Baca Qul ahad berapa? 1.000. Itu semakin menambah keyakinan, mempertajam doa kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1.000 kata Allah. Bisa saya buka ide dia takabur kalau misalkan ini pakai yakin. Dan kalau pakai yakin, pasti udah bilang nggak tahu takabur. Paham ya? Jadi dengarkan baca ayat Quran. Biar Ramadan sudah selesai, tetap rajin baca Quran. Ya. Kalau sampai tidak ngurusi badan itu rusak. Ada orang itu kalau tidak baca buku, bukunya rusak. Kecuali Quran itu tidak kamu baca, kamu yang rusak. Ya, kamu yang rusak. Dengarkan hadisnya Nabi, dengarkan apa ayat-ayat Al-Quran. Itu menambah keyakinan. Kemudian yang kedua adalah lihat alam semesta. Allah bisa ngasih makan ikan di lautan, semut dikasih makan. Mosok awakmu bingung, ketika umurnya lalu sih. Hati-hati mana sampai ini sih tidak mau yakin. Kapan mantap hati ini saya dikatakan di Singapura itu mulai COVID mana? Oh, itu sampai ngerambah hanya Indonesia. Iya, datang oleh. Itu yang dipermainkan bukan karena penyakitnya itu biasa kayak flu gitu ya. Cuma yang dipermainkan apa? Otak manusia dibikin takut, dibikin khawatir. Justru itu semakin menambah sakit, itu semakin apa? Semakin bertambah kuat, virusnya semakin bertambah kuat. Akhirnya karena banyak mikir, kayak lakukan. Oh jadi kayak anu jatuh itu, blok entah mati. Gara-gara apa? Banyak ya.
Indomie rasa soto sama apa misalkan ya kari ayam, ada kari ayam isi kabaring ayam ada ayamnya alhamdulillah. Taruh aja dari kali Senin, mohon malam aja terus Senin malam. Tapi hari ini katanya apa kebuli, dikibuli asal, sebagai kecap juga. Jadi lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan suka mikir apa yang diduniai orang. Loh, ibu itu enggak banyak hartanya ibadah ya Allah, tapi kok hartanya banyak, punya mobil, punya mas-masan, punya Allah. Wis jangan. Oh jadi pikir sampai bakal oleh, kalau sampai bakal itu mudah-mudahan ditambah rezekinya. Gitu. Tapi kalau ya Allah tambahkan ya Allah, tambah apa? Dan tambah pemikiran, ben utang tambah ke ben utang. Akhirnya sampai dapat keadaan yang sama. Jangan. Yang rahmat kepada para hamba Allah, kepada para hamba Allah. Terakhir adalah beramal saleh, yaitu selain membaca Qul Ahad, perbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Jadi perbanyak membaca kalimat La ilaha illallah, yang banyak itulah yang akan membuat keyakinan kita bertambah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah apa yang kita niatkan di malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti fahina mahlul qiyam, habis mahlul qiyam nanti langsung dibacakan doa. Langsung dibacakan doa. Terus ketika dibacakan doa duduk yang rapi sambil dibagikan. Kereseknya dibawa ya, jangan ada ketinggalan barang apapun ya, karena ini berkaitan dengan makom dan musola, jadi harus bersih. Kalau ada orang yang lupa dibantu ya, insya Allah jadi kabul, jadi berkah kita semuanya. Semoga menambah keyakinan, perbanyak la ilaha illallah, habis sholat 200. Jazakan kepada antum semuanya seperti yang dijazakan oleh Siti Mulai Habib Umar Muhammad Rizal Mufid. Dijazakan setiap habis sholat untuk membaca La ilaha illallah sebanyak 200, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bilang wabillahi ijazah.